Selamat pagi, saya Firdausi Nuzula Gifari akan mempresentasikan standar audit, khususnya 210 atau kita sebut sebagai SA 210. SA ini berisikan tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit yang akan saya bagi menjadi 3 bahasan, yakni ruang lingkup, ketentuan dalam SA 210, dan kesimpulan dari SA 210. Yang pertama adalah ruang lingkup. Standar perikatan audit atau SPA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen. SPA juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA 210 ini juga menetapkan tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati melalui penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit, dan penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Selanjutnya adalah ketentuan dalam SA 210. Di dalam SA 210 terdapat ketentuan-ketentuan mengenai prakondisi untuk suatu audit, persetujuan atas ketentuan perikatan audit, audit berulang, dan penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Dalam penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya, yakni untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan. Kemudian memberikan auditor akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan lain-lain. Informasi tambahan yang diminta oleh auditor dari manajemen untuk keperluan audit. Dan terakhir, akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor sebagai sumber untuk memperoleh bukti audit. Jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan dan menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Yang pertama adalah auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Ketentuan perikatan audit yang disepakati tadi harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup tujuan dan ruang lingkup audit, tanggung jawab editor, tanggung jawab manajemen, identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan, pengajuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor. Ketentuan berikutnya mengenai audit berulang. Dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang perikatan audit yang masih berlaku. Berikutnya adalah penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan audit. Dalam ketentuan ini, auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan tersebut. Berikut adalah 3 skenario yang mungkin akan dialami oleh auditor berkaitan dengan ketentuan ini. Pertama adalah, jika sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asuransi yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. Kedua, jika ketentuan perikatan audit diubah, auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat. Ketiga, jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan audit semula, maka auditor harus menarik diri dari perikatan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menentukan apakah ada kewajiban untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak yang lain, seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, pemilik, atau badan yang mengatur. Selain keempat ketentuan tadi, ada ketentuan lain, yakni pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan. Jika standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan,
auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi benturan, maka auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi. Terakhir adalah kesimpulan. Standar Audit 210 ini mengatur tentang tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar audit. Standar Audit 210 ini memuat tentang persetujuan atas syarat-syarat perikatan audit, di mana SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, dan juga SA ini menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit. Sekian paparan tentang Standar Audit 210 dan terima kasih.